Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riwanda Sofi Armita. Saya dari kelas 224B11. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi frontliner, SOP cara penerimaan tamu, dan cara menangani tamu yang komplain. Jadi di sini frontliner sendiri adalah kategori pekerjaan dari sebuah perusahaan yang bertugas untuk melayani customer secara langsung. Jadi intinya tugas frontliner ini memberikan informasi yang sejelas-jelasnya gitu. Jangan lupa juga frontliner juga harus memperhatikan etika berpakaian rapi, lalu dia memberikan kesan ramah terhadap tamu yang datang, wangi, lalu akan memberikan hal-hal menyenangkan saat berbicara, tetapi tetap santun, tetap sopan, seperti itu. Dan frontliner sendiri juga harus mendengarkan tanggapan-tanggapan dari si tamu secara sigap. Selanjutnya saya akan menjelaskan SOP cara penanganan tamu. Jadi di sini saya akan menjelaskan SOP penanganan tamu yang tamunya sudah membuat janji dengan si pimpinan tersebut, si orang yang bersangkutan ingin ditemui itu. Jadi yang pertama, jika tamu datang, sebaiknya kita harus berdiri, senyum, dan sudah menyiapkan hal-hal yang harus dipersiapkan dalam menangani tamu, misalkan kayak mengucapkan salam dan menanyakan apa keperluannya, dari mana, identitasnya, seperti itu. Misalkan seperti ini, berdiri, langsung senyum dan ramah. Selamat pagi Bu, ada keperluan apa? Dari mana? Seperti itu. Misalkan dia sudah menyebutkan, langsung disuruh langsung kita menanyakan apakah dia udah ada janji atau belum dengan pimpinan tersebut. Misalkan seperti ini, Ibu maaf jika Ibu ingin menemui Bapak Arnold, apakah Ibu sudah membuat janji dengannya? Seperti itu. Nanti jika dia sudah memberikan jawaban untuk bisa menemui si pimpinan tersebut dan sudah membuat janji, langsung disuruh menulis buku tamu. Jadi Ibu maaf, silakan mengisi buku tamu ini, dan jangan lupa juga meminta identitas dari tamu tersebut. Ibu maaf, tolong isi buku tamu ini ya Bu, dan saya minta identitas Ibu. Mohon maaf ya Bu sebelumnya, gitu. Atau mengucapkan terima kasih. Setelah itu diberikan kartu visitor kepada tamu tersebut. Kenapa dikasih kartu visitor itu? Untuk kita tahu bahwa dia adalah tamu dan sudah dicatat di buku tamu tersebut. Jadi seakan-akan ada yang bertanya keperluannya apa, nanti kita bisa jawab, seperti itu. Dan jangan lupa juga jangan suka membeda-bedakan orang. Jadi misalkan jangan membeda-bedakan tamu yang berkuasa kita jadi sopan, ramah, giliran tamu yang biasa kita jadi acuh tak acuh gitu, tidak ramah dan tidak peduli. Itu tidak boleh. Setelah dikasih kartu visitor, resepsionis atau frontliner atau yang menerima tamu tersebut akan menelpon sekretaris atau orang yang bersangkutan dengan si orang yang ingin ditemui itu, dan mengonfirmasinya. Misalkan seperti ini, selamat pagi Pak, dari bagian resepsionis, ada yang ingin bertemu dengan Bapak Arnold, sudah membuat janji jam 10 pagi hari ini di gedung A. Apakah bisa dikonfirmasikan ke Bapak Arnoldnya? Rekannya dari rekan PT Puri, dari Ibu Siti. Apakah bisa Pak? Oh baik, iya, terima kasih. Jika si resepsionis udah mengonfirmasi dengan si sekretaris atau yang bersangkutan dengan orang yang akan ditemui, kita mengkonfirmasi kembali ke ibu atau bapak tamu yang sedang menunggu. Ibu, Bapak Arnoldnya bisa ditemui di gedung A. Pokoknya kita memberi informasi yang sejelas-jelasnya kepada tamu tersebut, lokasinya di mana, dan kita arahkan tamunya ke tempat yang akan ditemui si pimpinan tersebut. Jika di resepsionis cuma satu orang, kita hanya perlu mengarahkan
Tapi jika di resepsionis itu ada beberapa orang, 2 atau 3 atau lebih, itu tidak apa-apa diantarkan satu orang, karena resepsionis itu tidak boleh kosong. Jadi kita harus tetap standby di situ saat ada tamu lain yang datang, seperti itu. Dan saya akan menjelaskan tentang cara penanganan tamu komplain. Itu sebenarnya ada beda-beda ya tamu yang komplain. Jadi ada yang tamu yang langsung tergesa-gesa, langsung marah-marah, atau ada tamu yang komplain juga tenang, pembawaan cara berkomentar ke kita gitu. Yang pertama sih sebenarnya harusnya tenang, kita harus tetap tenang, lalu mendengarkan si tamu itu untuk memberikan keluhannya. Jadi kita memberi kesempatan dulu untuk si tamu memberi keluhannya. Setelah itu hindari suara keras dan kata-kata kasar. Jadi kita tidak boleh membalas jika si tamu tersebut misalkan berkata kasar atau marah-marah gitu. Lalu jangan menyalahkan rekan kerja lainnya untuk masalah seperti ini, karena kita sebenarnya harus menghadapinya dengan tenang dan sabar, serta tidak boleh menyalahkan yang lain. Lalu ajukan pertanyaan dengan sopan, jangan sampai berbelit-belit, pokoknya yang sejelas-jelasnya tanyakan. Membenarkan masalah, misalkan si pelanggannya itu benar-benar bersih keras, kalau ini tuh salah ya, kita harus membenarkan si keluhan pelanggan itu, karena yang kita lakukan hanyalah melayani dengan baik, seperti itu. Pokoknya jangan sampai ada perdebatan antara kita dan si tamu tersebut. Dan yang sebenarnya hal utamanya itu adalah minta maaf terlebih dahulu atas keluhan yang pelanggan berikan itu, karena kan kita dari perusahaan yang diberikan keluhan itu kita harus meminta maaf karena ada kelalaian dalam pekerjaan. Kita juga harus sigap untuk menindaklanjuti hal tersebut yang dikeluhkan. Kita akan mengeluhkannya ke atasan, maksudnya memberikan keluhan dari pelanggan tersebut, kita memberitahu kepada atasan dan menindaklanjutinya segera mungkin gitu kan. Pelanggan tersebut kita memberitahu kepada atasan dan menindaklanjutinya segera mungkin gitu kan. Menyelesaikan keluhan secara cepat dan tepat, jangan sampai melenceng lagi dan memancing keluhan lagi dari tamu tersebut. Lalu setelah kita sudah berbincang-bincang dengan si pimpinan tersebut dan kita sudah berusaha menindaklanjuti, kita kembali ke tamu tersebut. Kita harus memberi kejujuran terhadap tamu tersebut, apa yang telah terjadi dan sudah ditindaklanjuti dengan baik atau tidak, dan ucapkan terima kasih karena tamu tersebut sudah mengkritik perusahaan kita untuk jadi lebih baik lagi, kayak gitu. Misalkan ada tamu nih datang, "Mbak, ini gimana, pokoknya sudah marah-marah gitu, kita tetap tenang. Iya ibu, mohon maaf ibu, sebelumnya ada apa gitu, ditanyakan dengan lembut. Lalu misalkan dia sudah berbincang lama secara marah-marah dan tidak tenang, kita tetap perlu tenang, terus kita harus memberikan kesempatan. Jadi kita dengerin dulu, terus baru kita bilang, "Ibu, maaf ibu, saya akan menindaklanjuti ke pimpinan saya, mohon maaf ibu ya sebelumnya," kayak gitu. Pokoknya kita harus minta maaf, ucapkan terima kasih, itu yang terpenting. Dan kita tidak boleh ikutan marah, walaupun si tamu tersebut itu sudah memancing emosi, sebenarnya ada yang seperti itu. Jadi yang kita lakukan hanyalah senyum, ramah, tetap tenang, terus kita harus sigap untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Misalkan, "Iya ibu, baik bu, saya akan menindaklanjutinya dengan pimpinan. Ibu jangan khawatir, saya mohon maaf sebelumnya ibu atas kesalahan perusahaan yang telah kita buat," seperti itu. Terus kita setelah mendiskusikan sama pimpinan, lalu kita "Ibu, terima kasih telah menunggu ya bu, mohon maaf atas kesalahan kita dan kita sudah menindaklanjutinya dengan baik. Terima kasih ya bu ya sebelumnya sudah memberikan saran dan kritik kepada perusahaan kami untuk jadi lebih baik. Terima kasih ya bu ya, mohon maaf sebelumnya," seperti itu. Jadi kita harus memberikan kata-kata yang tetap sopan, tetap ramah, tetap memberikan etika berbicara kita dengan baik kepada tamu yang
sudah marah-marah dan sudah memancing emosi seperti itu. Sekian penjelasan saya tentang frontliner, SOP penerimaan tamu, dan cara menangani tamu komplain. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.